behalf of the Council of the ASEAN Football Federation, it gives me great pleasure to congratulate you on your election. Tepat malam ini, polemik antara PSSI dan AFF memasuki babak baru. Kini AFF yang sebelumnya terkesan ingin mempertahankan timnas Indonesia dalam keanggotaan. Tepat malam ini, polemik antara PSSI dan AFF memasuki babak baru. Kini AFF yang sebelumnya terkesan ingin mempertahankan timnas Indonesia dalam keanggotaannya, kini malah sebaliknya. Di luar dugaan AFF mempersilahkan PSSI selaku induk sepak bola Indonesia untuk segera keluar dari AFF jika menurut PSSI itu langkah yang terbaik. Menanggapi respon AFF yang sudah ogah mempertahankan timnas Indonesia, Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung memberikan tanggapan begini. Tapi Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Baiklah, mari kita ke pembahasannya. AFF lewat wakil presidennya Francisco Jeronimo akhirnya memberi respons tegas soal desakan timnas Indonesia keluar dari AFF. Francisco mendesak timnas Indonesia keluar dari AFF secepatnya. Keputusan ini diambil karena Indonesia menuding banyak dirugikan dalam turnamen yang diselenggarakan oleh AFF. Sebelumnya diberitakan pihak Indonesia mengungkap kontroversi dalam pertandingan timnas Indonesia melawan Filipina di Piala AFF 2024, terutama terkait keputusan-keputusan wasit asal Jepang, Koji Takasaki. Dalam debutnya di ajang internasional senior, Takasaki dinilai membuat keputusan merugikan, termasuk pemberian kartu merah kepada Muhammad Ferrari. Pengamat dan pelatih Shin Taeyong mengkritik kepemimpinan Takasaki dan menilai AFF kurang selektif dalam penunjukan wasit. Bukan hanya itu saja, insiden gol penyama kedudukan di pertandingan sebelumnya saat melawan Laos juga dianggap keputusan wasit yang salah dan merugikan Indonesia. Evaluasi terhadap sistem penunjukan wasit diharapkan dapat dilakukan agar insiden serupa tidak terulang. Setelah Indonesia gagal di fase grup ialah AFF supporter tanah air menilai keputusan wasit selalu merugikan skuad Garuda karena menganggap diintervensi para mafia bola yang bersarang di AFF. Francisco pun memahami geramnya supporter Indonesia soal kejadian tersebut, namun dia menegaskan agar para pendukung bersikap lebih dewasa. Menurut saya tidak perlu seperti itu. Kalau memang ada hal yang kurang pas, kurang diterima, kita akan bicarakan bersama, kata Francisco. Francisco pun menyinggung PSSI selaku induk sepak bola Indonesia untuk membuat keputusan yang tegas agar polemik tidak berlanjut. Indonesia harusnya membuat keputusan resmi ke AFF soal mundur atau tidak dari AFF supaya polemik ini selesai, ujar Francisco. Kalau AFF secara organisasi masih menginginkan Indonesia tetap bersama, tapi apa boleh buat kalau keputusan keluar itu dianggap lebih baik lanjutnya. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, sebaiknya langkah apa yang harus diambil oleh PSSI? Tetap bertahan, atau keluar dari AFF sekarang juga? Mengingat pihak AFF sudah mempersilahkan PSSI untuk hengkang. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas! Bravo Shin Taeyong. Bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Taeyong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Seperti kita ketahui bersama, perselisihan antara PSSI dan AFF, yang bermula dari dugaan kecurangan pada Piala AFF tahun ini, kini memasuki babak baru. AFF yang sebelumnya terkesan ingin mempertahankan keanggotaan timnas Indonesia, kini justru mempersilakan PSSI untuk keluar dari organisasi tersebut jika dianggap sebagai langkah terbaik. Francisco Jeronimo, wakil presiden AFF, akhirnya memberikan tanggapan tegas terkait isu ini.
Ia menyinggung desakan dari sebagian pihak Indonesia yang merasa timnas Indonesia dirugikan selama turnamen, terutama dalam laga melawan Filipina beberapa hari yang lalu. Banyak suporter menilai keputusan wasit dalam pertandingan tersebut merugikan Indonesia akibat intervensi mafia sepak bola yang diduga berada di lingkup AFF. Francisco memahami kekecewaan suporter Indonesia, tetapi mengingatkan agar tetap bersikap dewasa. Menurut saya, tidak perlu bereaksi seperti itu. Jika ada hal yang kurang tepat, mari kita bicarakan, ujarnya. Francisco juga meminta PSSI untuk segera membuat keputusan tegas, apakah tetap menjadi anggota AFF atau memilih mundur. Jika PSSI merasa keputusan keluar dari AFF adalah langkah terbaik, silakan lakukan agar polemik ini selesai, katanya. Ia juga menegaskan bahwa AFF sebenarnya selalu berkomitmen untuk memajukan sepak bola Asia Tenggara dengan menyelenggarakan turnamen di berbagai kelompok usia demi meningkatkan daya saing pemain. Menanggapi pernyataan tersebut, PSSI memilih bersikap tenang. Ia menilai semua opsi harus dipertimbangkan dengan matang sebelum mengambil keputusan. PSSI menegaskan bahwa kepentingan sepak bola Indonesia harus menjadi prioritas utama dalam menghadapi situasi ini. Polemik antara PSSI dan AFF masih terus bergulir. Keputusan yang akan diambil PSSI tidak hanya berdampak pada hubungan dengan AFF, tetapi juga pada masa depan sepak bola Indonesia di pentas internasional. Lebih lanjut, semangat Indonesia? Dalam polemik ini, yang terpenting adalah langkah tegas untuk masa depan sepak bola tanah air. Jika bertahan di AFF tidak membawa manfaat signifikan, mungkin saatnya melangkah keluar dan fokus membangun ekosistem yang lebih sehat dan kompetitif. Namun, keputusan ini harus diambil dengan bijak dan melalui pertimbangan matang demi kepentingan jangka panjang. Untuk Shin Tae-yong, terima kasih atas dedikasi Anda yang tak kenal lelah untuk timnas Indonesia. Jangan menyerah, karena perjuangan Anda telah membawa harapan besar bagi sepak bola Indonesia. Ayo Garuda, buktikan bahwa kita bisa bersinar di panggung dunia, terlepas dari rintangan yang ada. Saatnya sepak bola Indonesia melangkah lebih jauh dan membuktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Coach Justin sarankan PSSI ganti Shin Tae-yong jika timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Pengamat sepak bola, Justinus Laksana, yang akrab disapa Coach Justin, mengungkapkan pendapatnya terkait masa depan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Coach Justin menyarankan agar PSSI mempertimbangkan untuk mengganti Shin Tae-yong jika timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Menurutnya, meskipun tim Garuda berhasil lolos, PSSI harus melihat lebih jauh dan mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Pernyataan ini muncul setelah Coach Justin mengamati keputusan-keputusan kontroversial yang dibuat oleh Shin Tae-yong, terutama dalam hal rotasi pemain. Dia merasa bahwa beberapa keputusan pelatih asal Korea Selatan itu tidak sesuai dengan harapan dan bisa merugikan timnas Indonesia dalam perjalanan kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu pertandingan yang menjadi sorotan adalah laga melawan Tiongkok pada 15 Oktober 2024 di matchday keempat Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan tersebut, Shin Tae-yong membuat keputusan mengejutkan dengan mencadangkan beberapa pemain andalan. Akibatnya, Indonesia harus menelan kekalahan 1-2 dari Tiongkok, yang bisa saja merugikan peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Kalau kita mau lolos ke Piala Dunia dan tampil maksimal, pelatih harus mengganti pendekatan dan strateginya. Saya kecewa saat melihat pertandingan melawan Tiongkok, di mana Shin Tae-yong tidak menurunkan skuad terbaiknya. Tom Haye baru dimainkan di babak kedua dan langsung mencetak gol. Seharusnya, kita bisa mendapatkan poin dari pertandingan itu, yang bisa menjadi penentu bagi posisi Indonesia di kualifikasi, ujar Coach Justin dalam sebuah wawancara. Coach Justin juga mengingatkan bahwa dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, perbedaan poin di grup cukup tipis, terutama dari peringkat 2 hingga 6. Hanya selisih 1 poin yang membedakan antara posisi-posisi tersebut. Ia menilai dari segi kualitas pemain, timnas Indonesia sebenarnya tidak kalah dari tim-tim besar lainnya di Asia, seperti Australia atau Arab Saudi. Namun, keputusan-keputusan taktikal yang diambil oleh Shin Tae-yong membuatnya meragukan kemampuan pelatih tersebut untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi,
terutama jika Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia. Jika timnas Indonesia lolos Piala Dunia, saya rasa PSSI harus mengganti Shin Tae-yong. Kita harus mempersiapkan tim untuk tampil lebih baik, dan pelatih yang ada sekarang sepertinya tidak cukup untuk itu. Kita membutuhkan seseorang yang bisa membawa tim ini ke level yang lebih tinggi. Di Piala Dunia, level permainan kita harus meningkat, dan saya tidak yakin Shin Tae-yong bisa membawa tim ke sana, tambah Coach Justin. Sementara itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan tanggapan mengenai evaluasi yang akan dilakukan terhadap Shin Tae-yong. Setelah kegagalan timnas Indonesia di fase grup Piala AFF 2024, Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI akan melakukan evaluasi terhadap pelatih timnas Indonesia, termasuk Shin Tae-yong, sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Pelatih timnas Indonesia memang akan dievaluasi secara berkala, dan langkah ini adalah bagian dari tanggung jawab PSSI untuk memastikan tim tetap berada di jalur yang tepat. Erick Thohir juga menambahkan bahwa, meskipun ada spekulasi tentang pergantian pelatih yang beredar dalam beberapa hari terakhir, keputusan final mengenai masa depan Shin Tae-yong baru akan diambil setelah timnas Indonesia kembali bertanding pada Maret 2025 melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semua pelatih, termasuk Shin Tae-yong, selalu dievaluasi secara berkala. Itu sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati. Meskipun begitu, kita harus tetap mendukung tim untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu lolos ke Piala Dunia. Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh setelah tim menjalani pertandingan berikutnya, ujar Erick Thohir. Dengan situasi yang ada, PSSI kini harus menghadapi dilema besar dalam menentukan langkah selanjutnya. Keputusan mengenai masa depan Shin Tae-yong sebagai pelatih akan sangat mempengaruhi perjalanan timnas Indonesia ke depan. Apakah PSSI akan bertahan dengan pelatih saat ini atau mencari alternatif yang lebih tepat untuk membawa Indonesia tampil lebih baik di Piala Dunia 2026? Ini akan menjadi pertanyaan besar yang harus dijawab dalam beberapa bulan mendatang. Timnas Indonesia membutuhkan persiapan yang matang dan pelatih yang mampu membawa potensi besar pemain-pemain Indonesia untuk bersaing di level tertinggi sepak bola dunia. Kepastian mengenai masa depan Shin Tae-yong akan semakin jelas setelah pertandingan timnas Indonesia pada Maret 2025 melawan Australia, namun bagi banyak pihak, sudah saatnya untuk mempertimbangkan perubahan besar demi masa depan sepak bola Indonesia yang lebih cerah. Lebih lanjut, setiap perjalanan pasti penuh dengan tantangan, namun ingatlah bahwa setiap langkah yang diambil, sekecil apapun, membawa kita lebih dekat pada tujuan. Jangan pernah takut untuk menghadapi kesulitan, karena di balik setiap hambatan ada pelajaran berharga yang akan membuat kita lebih kuat. Jangan ragu untuk berusaha lebih keras, karena kesuksesan tidak datang dengan mudah, namun dengan tekad yang kuat dan kerja keras, impian bisa terwujud. Teruslah berjuang, karena masa depan yang gemilang menunggu mereka yang tidak menyerah. Manajer Timnas Indonesia tanggapi kritikan terhadap Shin Tae-yong dan isu penggunaan buzzer. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, memberikan tanggapan atas berbagai kritikan yang ditujukan kepada pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Salah satu isu yang mencuat adalah tuduhan bahwa Shin Tae-yong menggunakan buzzer untuk merespons kritik terhadap kinerjanya. Kegagalan Timnas Indonesia melaju ke babak semifinal Piala AFF 2024 memicu banyak kritikan dari masyarakat, pengamat, hingga supporter sepak bola. Namun, Sumarji menegaskan bahwa Shin Tae-yong adalah sosok yang terbuka terhadap kritik, terutama jika kritik tersebut bersifat membangun. Shin Tae-yong sebenarnya mau mendengar dan mengoreksi dirinya. Kalau ada kritik yang tujuannya untuk kebaikan tim, dia selalu berusaha menerima dan memperbaiki, ujar Sumarji. Menurut Sumarji, masyarakat dan penggemar sepak bola sah-sah saja memberikan kritik kepada Shin Tae-yong. Bahkan, ia memastikan kritik yang relevan akan disampaikan langsung kepada pelatih. Kalau kritik itu baik untuk timnas Indonesia, saya pasti sampaikan ke Shin Tae-yong agar ia mendengarkan dan mempertimbangkannya, tegas Sumarji. Terkait tuduhan bahwa Shin Tae-yong menggunakan buzzer di media sosial, Sumarji memilih untuk tidak banyak berkomentar. Namun, ia memastikan bahwa Shin Tae-yong pernah secara langsung membantah hal tersebut. Saya pernah tanya langsung ke Shin Tae-yong, apakah coach punya buzzer? Dia jawab, tidak, saya tidak punya. Jadi, saya hanya menyampaikan apa adanya berdasarkan komunikasi langsung dengan beliau, ungkap Sumarji. Meski begitu, isu ini tetap menjadi bahan perdebatan di kalangan penggemar sepak bola nasional, terutama setelah timnas Indonesia gagal mencapai target di ajang Piala AFF 2024. Kritikan untuk kebaikan timnas.
Sumarji menegaskan bahwa semua masukan dari masyarakat, termasuk kritik, merupakan bagian dari proses membangun timnas Indonesia menjadi lebih baik. Ia berharap ke depannya, seluruh elemen sepak bola tanah air, mulai dari pemain, pelatih, hingga penggemar, bisa bersinergi untuk menciptakan prestasi yang membanggakan. Lebih lanjut, situasi ini mencerminkan tantangan besar dalam manajemen tim nasional di tengah tekanan publik yang tinggi. Kritikan terhadap Shin Tae-yong menunjukkan ekspektasi besar dari masyarakat terhadap prestasi timnas Indonesia, apalagi setelah kegagalan di Piala AFF 2024. Meski demikian, respons terbuka dari manajer timnas, Sumarji, menunjukkan sikap yang positif dan konstruktif dalam menghadapi situasi ini. Tuduhan bahwa Shin Tae-yong menggunakan buzzer untuk merespons kritik memperlihatkan dimensi lain dari persoalan ini, yakni bagaimana opini publik dapat membentuk narasi yang tidak selalu berbasis fakta. Dalam hal ini, klarifikasi yang dilakukan oleh Sumarji, yang menyebut bahwa pelatih tidak menggunakan buzzer, penting untuk meredam spekulasi yang dapat memengaruhi citra pelatih dan timnas. Keterbukaan terhadap kritik, seperti yang disampaikan oleh Sumarji, adalah langkah positif. Ini menunjukkan bahwa manajemen bersedia mendengar masukan yang bertujuan untuk kebaikan tim. Namun, ada kebutuhan mendesak untuk mengelola ekspektasi masyarakat agar tetap realistis. Membangun prestasi tidak bisa dicapai secara instan, melainkan melalui proses panjang yang memerlukan dukungan dan kesabaran dari berbagai pihak. Penting juga untuk fokus pada peningkatan kinerja timnas ketimbang larut dalam polemik media sosial. Manajemen perlu lebih proaktif dalam mengelola komunikasi publik untuk menjaga fokus pada tujuan utama, membangun tim nasional yang kompetitif dan berprestasi di kancah internasional. Setiap perjalanan menuju kesuksesan pasti diwarnai oleh rintangan, kritik, dan tantangan. Apa yang sedang dialami timnas Indonesia dan pelatih Shin Tae-yong adalah bagian dari proses menuju kemajuan. Kritik, jika disikapi dengan bijak, bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bahan bakar untuk terus berbenah dan berkembang. Jangan takut dengan kegagalan, karena dari sanalah kita belajar untuk menjadi lebih baik. Kesabaran dan kerja keras akan selalu membuahkan hasil, selama kita tidak menyerah. Timnas Indonesia sedang dalam proses membangun sesuatu yang besar. Mari jadikan dukungan dan doa sebagai kekuatan untuk melangkah lebih jauh. Percayalah, keberhasilan bukan tentang seberapa cepat kita mencapainya, tapi seberapa kuat kita bertahan dan bangkit dari kegagalan. Ayo bersama-sama wujudkan mimpi, karena di balik setiap tantangan, ada peluang untuk mencetak sejarah baru. Tetap semangat, Garuda! Erick Thohir sebut timnas Indonesia sebagai raksasa tertidur, media Vietnam, ASEAN Cup 2024 saja gagal. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan pernyataan tegas mengenai potensi besar timnas Indonesia yang ia sebut sebagai raksasa yang tertidur. Pernyataan ini disampaikan Erick saat berbicara dengan media internasional, Reuters, dalam wawancara terkait perkembangan sepak bola di Indonesia. Menurut Erick, timnas Indonesia tengah menunjukkan kebangkitan yang signifikan. Hal ini dibuktikan melalui pencapaian seperti kenaikan peringkat FIFA, partisipasi di Piala Asia, kemenangan medali emas SEA Games 2023, serta perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, meskipun optimisme Erick menggebu-gebu, media Vietnam, Soha, memberikan pandangan berbeda. Mereka menyoroti kegagalan Indonesia di ajang ASEAN Cup 2024, di mana timnas merah putih yang diperkuat pemain muda tersingkir di babak penyisihan grup. Rencana besar Erick Thohir untuk kebangkitan timnas. Erick berkomitmen untuk mengubah timnas Indonesia menjadi tim yang mampu bersaing di tingkat dunia. Banyak yang mengatakan kita ini adalah raksasa yang sedang tidur. Oleh karena itu, kita harus membuat program yang tepat agar bangkit dan menjadi lebih baik, ujarnya. Program ini bertujuan untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia, dengan target terdekat adalah Piala Dunia 2026. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup C dengan 6 poin dan masih memiliki 4 laga tersisa untuk memperebutkan tiket ke turnamen bergengsi tersebut. Pandangan media Vietnam. Meskipun mengakui peluang Indonesia di Piala Dunia 2026 cukup besar, media Vietnam tetap mempertanyakan klaim raksasa yang tertidur. Soha mengkritisi performa Indonesia di ASEAN Cup 2024, di mana mereka hanya berhasil menempati posisi ketiga grup B dengan 4 poin, hasil dari 1 kemenangan, 1 seri, dan 2 kekalahan. Tim Indonesia tersingkir lebih awal, namun Presiden PSSI tetap berkata,
Kita raksasa tidur, tulis Soha dalam laporannya. Meski begitu, Soha juga mencatat bahwa timnas Indonesia memiliki prospek cerah di masa depan, terutama dengan perkembangan pesat yang telah ditunjukkan dalam beberapa tahun terakhir. Kesimpulan. Pernyataan Erick Thohir mengenai potensi besar timnas Indonesia memicu berbagai tanggapan, baik positif maupun kritis. Namun, upaya serius PSSI dalam membangun sepak bola Indonesia tetap menjadi langkah penting untuk membangunkan raksasa yang tertidur dan menjadikannya kekuatan besar di Asia maupun dunia. Lebih lanjut, situasi timnas Indonesia saat ini menunjukkan adanya optimisme dan tantangan yang saling bersinggungan. Erick Thohir menggambarkan timnas sebagai raksasa yang tertidur dengan dasar sejumlah pencapaian seperti peningkatan peringkat FIFA, keberhasilan di SEA Games, dan langkah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, kegagalan di ASEAN Cup 2024 menjadi catatan penting yang menimbulkan kritik, terutama dari media asing seperti Vietnam. Pencapaian yang sudah diraih memperlihatkan bahwa potensi besar memang ada, tetapi hasil di lapangan menunjukkan perlunya konsistensi dan daya saing yang lebih baik. Tim muda Indonesia harus menghadapi tekanan lebih besar di turnamen regional sebelum dapat membidik sukses di panggung global. Kunci utama kebangkitan timnas terletak pada pembinaan pemain muda, konsistensi dalam turnamen regional, dan implementasi program jangka panjang yang terarah. Infrastruktur, strategi permainan, dan pengelolaan liga yang lebih profesional harus menjadi prioritas. Optimisme Erick perlu didukung dengan langkah nyata dan evaluasi objektif terhadap performa tim. Kritik dari media asing bisa menjadi motivasi untuk membenahi kekurangan yang ada dan membangun fondasi yang lebih kokoh bagi masa depan sepak bola Indonesia. Keberhasilan di tingkat global hanya bisa diraih dengan kerja keras, persiapan matang, dan visi yang berkesinambungan. Untuk timnas Indonesia dan semua pendukungnya, perjalanan menuju puncak bukanlah jalan yang mudah, tetapi setiap kegagalan adalah bagian dari proses untuk menjadi lebih kuat. Kegagalan di ASEAN Cup 2024 bukan akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk belajar, berbenah, dan bangkit dengan lebih baik. Ingatlah, raksasa yang tertidur membutuhkan waktu untuk bangun, tetapi ketika terjaga, kekuatannya tidak akan tertandingi. Potensi besar sudah ada di dalam tim ini, bakat muda, dukungan fanatik supporter, dan semangat nasionalisme yang luar biasa. Semua itu adalah modal berharga untuk mencapai mimpi yang lebih besar. Untuk para pemain, setiap pertandingan adalah peluang untuk membuktikan diri. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan itulah kamu belajar untuk menang. Ingat, seorang juara bukanlah mereka yang tidak pernah kalah, melainkan mereka yang bangkit setiap kali jatuh. Untuk para pendukung, kekuatan kalian adalah bahan bakar yang menyemangati tim. Tetaplah percaya, dukung tanpa henti, dan tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah bangsa yang pantang menyerah. Mimpi besar membutuhkan usaha besar. Dengan kerja keras, disiplin, dan semangat yang tak pernah padam, timnas Indonesia akan berdiri tegak, tidak hanya sebagai raksasa Asia, tetapi juga sebagai kekuatan dunia. Ayo terus bergerak maju, Garuda! Shin Tae-yong, sang pelatih yang mengubah wajah timnas Indonesia, media Korea ikut terkagum. Begini katanya, perjuangan Shin Tae-yong untuk kemajuan timnas Indonesia kembali menjadi sorotan, tidak hanya di tanah air tetapi juga di Korea Selatan. Media Korea Selatan menyebut dedikasi pelatih asal Korea ini sebagai bukti kecintaannya terhadap sepak bola Indonesia, hingga mereka terheran-heran dengan pengorbanan yang dilakukan oleh Shin Tae-yong untuk mengangkat level permainan timnas Garuda. Menjelang akhir tahun 2024, Shin Tae-yong menghadapi tekanan besar. Timnas Indonesia masih berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun komposisi pemain dianggap matang, beban yang ada di pundaknya tetap terasa berat. Bahkan, Shin Tae-yong sempat dilarikan ke rumah sakit akibat stres menjelang laga melawan Irak pada Juni lalu. Dalam sebuah wawancara, Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia, GSI, Marshall Irwan Masita, mengungkapkan bahwa Shin Tae-yong begitu ingin memastikan Indonesia lolos ke babak selanjutnya. Coach Shin sangat ingin menang lebih cepat agar tiket ke babak ketiga segera diraih, ujar Marshall kala itu. Media Korea, seperti Chosun dan Best Eleven, memuji upaya Shin Tae-yong dalam membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Mereka mencatat, sejak bergabung pada 2019, Shin Tae-yong berhasil mengubah wajah sepak bola Indonesia. Mulai dari lolos ke fase grup Piala Asia hingga meraih kemenangan atas Vietnam dalam 2 laga kualifikasi berturut-turut pada bulan lalu. Shin Tae-yong telah mengubah sepak bola Indonesia.
Dia adalah figur yang membawa harapan baru bagi tim ini, tulis Chosun. Shin Tae-yong pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para supporter Indonesia yang selalu mendukungnya. Ia menyamakan kebahagiaannya di Indonesia dengan kebahagiaan yang dirasakan pelatih legendaris Gus Hiddink saat melatih Korea Selatan. Saya merasa bahagia di Indonesia, terutama karena para pemain dan supporter begitu mempercayai saya, ucap Shin Tae-yong. Harapan besar di tengah perjuangan berat. Kini, Shin Tae-yong dihadapkan pada harapan besar dari masyarakat Indonesia menjadi motivasi tersendiri baginya, meskipun tekanan yang dirasakan tidak kecil. Dengan berbagai pencapaian yang telah diraih, seperti peningkatan peringkat FIFA dari 175 menjadi 127-an dan lolos ke 16 besar Piala Asia, dan tidak kalah penting adalah lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, serta meloloskan Indonesia ke Piala Asia 2027 mendatang, publik sepak bola tanah air menaruh keyakinan besar kepada Shin Tae-yong. Perjalanan kami masih panjang, tetapi saya yakin, dengan kerja keras dan dukungan semua pihak, kita bisa mencapai Piala Dunia, tutupnya. Laga selanjutnya Timnas Indonesia menjadi momen krusial yang dinanti seluruh masyarakat. Shin Tae-yong kembali membawa harapan besar bagi Indonesia, dengan dedikasi dan perjuangan tanpa henti. Lebih lanjut, situasi ini mencerminkan dedikasi luar biasa Shin Tae-yong dalam memajukan Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut tidak hanya membawa perubahan dalam kualitas permainan tim, tetapi juga memperlihatkan bagaimana komitmen penuh dapat menginspirasi banyak pihak, termasuk media internasional. Namun, ada sisi yang perlu diperhatikan. Beban yang terlalu besar pada individu, bahkan seorang profesional seperti Shin Tae-yong, dapat menimbulkan konsekuensi serius, seperti stres berat yang dialaminya hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Ini menunjukkan bahwa selain fokus pada hasil, ada kebutuhan untuk memastikan keseimbangan dalam manajemen stres, baik bagi pelatih maupun pemain. Di sisi lain, apresiasi dari media Korea menunjukkan bahwa Shin Tae-yong berhasil meningkatkan citra sepak bola Indonesia di mata dunia. Ini adalah momentum positif yang harus dijaga, baik melalui dukungan federasi, infrastruktur, maupun pengembangan pemain. Namun, harapan besar dari masyarakat Indonesia juga menjadi tantangan. Jika tidak dikelola dengan baik, ekspektasi tinggi ini dapat berbalik menjadi tekanan tambahan yang kontraproduktif. Untuk itu, PSSI perlu mendukung Shin Tae-yong secara maksimal, baik dalam hal logistik, pelatihan, maupun kesejahteraan mental tim. Kesimpulannya, situasi ini menjadi bukti nyata bagaimana visi besar dan kerja keras dapat membawa perubahan. Namun, keberhasilan jangka panjang hanya bisa dicapai jika setiap elemen dalam ekosistem sepak bola Indonesia mendukung dengan cara yang sehat dan berkelanjutan. Untuk Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia, perjalanan menuju kesuksesan memang penuh dengan rintangan, tetapi ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kalian ambil adalah pijakan menuju mimpi besar. Sejarah tidak pernah mencatat perjuangan yang mudah, melainkan dedikasi tanpa henti seperti yang telah kalian tunjukkan. Kepada Coach Shin Tae-yong, Anda adalah contoh nyata bahwa kerja keras, komitmen, dan cinta terhadap profesi dapat menginspirasi banyak orang. Meskipun tekanan terasa berat, ketahuilah bahwa seluruh bangsa berdiri di belakang Anda, mendukung setiap keputusan dan usaha yang Anda lakukan untuk membawa Garuda terbang tinggi. Bagi para pemain timnas, kalian adalah harapan dan kebanggaan negeri ini. Jangan pernah menyerah, karena di setiap tetes keringat dan perjuangan kalian di lapangan, ada mimpi jutaan rakyat Indonesia yang ikut bertarung. Ingatlah, kemenangan tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari keberanian untuk terus maju menghadapi tantangan. Seberapa sulit pun jalan yang dilalui, percayalah bahwa kerja keras kalian akan membuahkan hasil yang manis. Bersama kita kuat, bersama kita bisa. Terbanglah tinggi, Garuda, karena takdir kita adalah menaklukkan langit. Kekecewaan di ASEAN Cup 2024, Timnas Indonesia gagal dan tinggalkan catatan buruk. Langkah Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 berakhir dengan kekecewaan. Anak asuh Shin Tae-yong harus rela tersingkir di babak penyisihan grup setelah kalah dari Filipina di pertandingan terakhir grup B, yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Sabtu, 21 Desember 2024. Gol tunggal dari Filipina dicetak Born Martin Christensen melalui penalti pada menit ke-63, memastikan kemenangan 1-0 untuk The Azkals. Hasil ini membuat Indonesia hanya mengumpulkan 4 poin dari 3 pertandingan, menduduki peringkat ketiga di grup B, dan gagal melaju ke semifinal. Filipina dan Vietnam menjadi dua tim yang melanjutkan perjuangan ke babak 4 besar. Catatan disiplin yang buruk.
Selain kegagalan di turnamen, media Vietnam, Soha, menyoroti sisi lain dari performa timnas Indonesia. Dalam laporan mereka, disebutkan bahwa Indonesia meninggalkan kesan negatif di turnamen ini. Tim Merah Putih menjadi satu-satunya tim di ASEAN Cup 2024 yang menerima kartu merah, dan bahkan 2 pemainnya terkena hukuman ini. Marcelino Ferdinand diusir wasit saat laga melawan Laos akibat menerima kartu kuning kedua. Kejadian ini membuat pertandingan berakhir dengan skor imbang 3-3. Sementara itu, Muhammad Ferrari mendapat kartu merah dalam laga melawan Filipina setelah insiden sikutan terhadap Amani Aguinaldo. Pemain yang juga kapten tim ini diusir pada menit ke-42, semakin memperburuk performa Indonesia dalam pertandingan tersebut. Evaluasi besar-besaran dibutuhkan. Hasil mengecewakan ini menjadi alarm bagi timnas Indonesia untuk berbenah. Penampilan yang tidak konsisten, catatan disiplin buruk, serta kegagalan dalam memanfaatkan peluang menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh. Shin Tae-yong sebagai pelatih juga dihadapkan pada kritik atas strategi dan performa tim asuhannya. Meski demikian, harapan tetap ada. Proyeksi jangka panjang pembangunan sepak bola Indonesia, termasuk pembinaan pemain muda dan peningkatan fasilitas, diharapkan mampu mengangkat kembali prestasi timnas di masa mendatang. Dukungan fans dan masa depan timnas. Kegagalan di ASEAN Cup 2024 adalah pelajaran besar, namun tidak seharusnya mengendurkan semangat para pendukung timnas Indonesia. Perjuangan Garuda masih panjang, dan momentum ini dapat dijadikan pijakan untuk bangkit lebih kuat. Dengan pembenahan yang tepat, timnas Indonesia diharapkan dapat kembali bersinar di turnamen internasional berikutnya. Lebih lanjut, situasi ini menggambarkan tantangan besar yang dihadapi timnas Indonesia di kompetisi internasional. Kekalahan di ASEAN Cup 2024 dan catatan buruk dalam disiplin menunjukkan ada banyak aspek yang perlu diperbaiki, baik dalam hal teknis permainan maupun mentalitas tim. Strategi yang diterapkan pelatih Shin Tae-yong belum mampu membawa hasil maksimal. Kekalahan dari Filipina dan hasil imbang melawan Laos mengindikasikan kurangnya konsistensi dalam menjaga performa tim. Selain itu, 2 kartu merah yang diterima pemain Indonesia menjadi sorotan utama, mencerminkan masalah kedisiplinan yang serius. Pelanggaran seperti ini tidak hanya merugikan saat pertandingan, tetapi juga mencederai citra tim di mata dunia. Kegagalan ini harus menjadi momen untuk refleksi dan evaluasi menyeluruh, mulai dari pembinaan pemain muda, penguatan mental, hingga perbaikan kualitas liga domestik. Semua pihak, termasuk PSSI, pelatih, dan pemain, perlu berkolaborasi untuk menciptakan fondasi yang lebih kuat. Namun, di balik kegagalan ini, timnas Indonesia tetap memiliki potensi besar. Pemain muda seperti Marcelino Ferdinand dan Muhammad Ferrari adalah aset berharga yang harus terus dibina. Dengan persiapan yang lebih matang dan pendekatan yang lebih baik, Indonesia memiliki peluang untuk bangkit di turnamen mendatang. Kegagalan di ASEAN Cup 2024 bukanlah akhir dari perjalanan. Ini adalah pelajaran penting yang harus digunakan untuk membangun tim yang lebih baik dan lebih kompetitif di masa depan. Dukungan masyarakat dan kerja keras dari seluruh pihak terkait akan menjadi kunci kebangkitan timnas Indonesia. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Apa yang dialami timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 bukanlah akhir, melainkan awal untuk bangkit lebih kuat. Setiap kekalahan adalah pelajaran berharga yang memberi kesempatan untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan berkembang menjadi lebih baik. Ingatlah bahwa sejarah mencatat banyak tim besar yang pernah jatuh sebelum akhirnya berdiri tegak di puncak kejayaan. Dengan kerja keras, dedikasi, dan semangat juang yang tak pernah padam, segala rintangan bisa diatasi. Jangan biarkan kritik atau kekecewaan meruntuhkan keyakinan. Justru jadikan itu sebagai bahan bakar untuk membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing di level tertinggi. Untuk para pemain, pelatih, dan seluruh elemen tim, ini adalah momen untuk bersatu, mengasah kemampuan, dan membangun mentalitas pemenang. Untuk para pendukung, teruslah memberikan semangat. Tim ini membutuhkan energi positif dari rakyatnya untuk melangkah lebih jauh. Percayalah, mimpi menjadi juara tidak pernah terlalu jauh bagi mereka yang berani bekerja keras dan tidak menyerah. Bersama-sama, kita bisa membawa timnas Indonesia kembali berjaya. Semangat Garuda!